Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 284, 11 Sya'ban 1444 Hijriah, 3 Maret 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema penguasa wajib menyejahterakan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Nurani rakyat terusik. Seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak ternyata memiliki kekayaan fantastis di luar kewajaran. Jumlahnya mencapai 56 miliar rupiah. Gaya hidup mewah juga kerap dipamerkan oleh anak sang pejabat di media sosial. Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak akhirnya memperingatkan agar para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan tidak bergaya hidup mewah, apalagi pamer kemewahan. Namun, terungkap bahwa perilaku seperti itu dilakukan oleh banyak pejabat, termasuk oleh para pucuk pimpinan mereka di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak. Punya harta luar biasa dan senang pamer kemewahan, tentu memprihatinkan dan tidak pantas. Pasalnya, mereka digaji dari pajak rakyat, termasuk dari warga miskin. Pendengar rahimakumullah, hak rakyat terbengkalai. Negara yang menganut ideologi kapitalisme menjadikan pajak sebagai urat nadi perekonomian. APBN Indonesia misalnya, 70-80%-nya dibiayai dari pendapatan pajak. Bahkan program pemulihan ekonomi nasional sebesar 655 triliun rupiah pada tahun 2020 dan 744,8 triliun rupiah pada 2021 justru berasal dari pajak. Dengan pajak yang beragam, ironinya warga susah mendapatkan kemakmuran. Kemiskinan di tanah air kian memburuk. Jumlah warga miskin per September 2022 menjadi 26,36 juta penduduk, naik dibandingkan 3 tahun sebelumnya, September 2019, yakni 24,75 juta penduduk. Lalu, ada 167,8 juta warga atau 60,7% dari populasi rakyat Indonesia yang penghasilannya di bawah 1,1 juta rupiah per bulan. Di sisi lain, ada 38 juta masyarakat yang belum punya akses sanitasi. Ada 20 juta orang yang belum punya akses air minum layak. Menurut BPS pada 2021, sebanyak 83.843 desa masih belum mendapatkan layanan air minum bersih. Dari jumlah itu, tercatat sebanyak 47.915 desa atau kelurahan belum memiliki akses air minum bersih. Warga Indonesia juga masih banyak yang kesulitan mendapatkan akses jalan yang layak di daerahnya. Tahun 2016, BPS melaporkan lebih dari 10.000 desa di Indonesia masih memiliki infrastruktur jalan yang buruk. Lebih dari 5.000 desa atau kelurahan punya jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Ada yang hanya bisa dilalui saat musim kemarau, tetapi tidak di musim hujan. Sebagian kondisi jalan nasional rusak berat sepanjang 47.017 km alias sepanjang Pulau Jawa. Wajar jika kemudian banyak warga mempertanyakan hak-hak mereka. Mereka juga semakin sakit hati setelah tahu kekayaan luar biasa para pejabat serta kebiasaan gaya hidup mewah mereka. Pendengar rahimakumullah, sejahterakan rakyat wajib. Islam sebagai ideologi sempurna telah mewajibkan negara atau khilafah melindungi harta rakyat dan menjamin kehidupan mereka. Rakyat adalah amanah. Mereka layaknya gembalaan yang wajib dijaga dan dilindungi oleh penggembalanya. Nabi SAW bersabda, Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Imam atau khalifah itu pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam di Madinah, juga Khulafaur Rasyidin, selain menerapkan hukum-hukum Allah SWT, juga diperintahkan untuk menjaga hak-hak kaum muslim beserta seluruh rakyat untuk menjamin kebutuhan hidup mereka. Rasulullah SAW misalnya menyediakan dokter yang beliau terima dari Raja Mesir untuk melayani umat. Beliau juga menyediakan jaminan hidup untuk para ahlu sufah yang merupakan kaum du'afa dan para pencari ilmu di Madinah. Kewajiban mengurus umat ini diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya membangun Darud Daqiq sebagai rumah singgah untuk para musafir.
Di sana mereka boleh makan dan beristirahat. Beliau pun menyediakan pendidikan untuk kaum muslim dan memberikan gaji yang layak untuk para pengajar sebesar 15 dinar. Khalifah Umar radhiyallahu anhu juga memberikan insentif untuk anak-anak. Khalifah berikutnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan insentif 1 dirham setiap hari untuk kaum muslim selama Ramadan. Para khalifah dari Bani Umayyah juga melanjutkan kewajiban mengurus umat seperti membangun rumah sakit, termasuk rumah sakit khusus untuk penderita kusta secara gratis. Ini adalah rumah sakit pertama untuk penderita kusta dalam sejarah dunia. Mereka juga mendirikan rumah-rumah panti jompo, juga rumah-rumah untuk orang-orang yang tersesat. Mereka pun melakukan pelunasan utang warga yang dililit utang, melakukan pembebasan tawanan muslim, serta subsidi nikah. Pada periode 120 sampai 126 Hijriah, Kekhilafahan Umayyah menganggarkan dana sebanyak 10.000 dirham untuk penanganan bencana dan pemerdekaan budak. Sebaliknya, Islam mengancam para penguasa yang menelantarkan kebutuhan rakyat, apalagi menghalangi hak-hak mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min imamin yughliqu babahu duna dzawil hajati wal khallati wal maskanati illa aghlaqallahu abwabas samai duna khallatihi wa hajatihi wa maskanatihi." Tidak seorang pemimpin pun yang menutup pintunya dari orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan, dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan, dan kemiskinannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendengar rahimakumullah, pungutan harta zalim. Syariat Islam menetapkan bahwa pajak bukanlah sumber penghasilan untuk negara, apalagi dijadikan urat nadi ekonomi negara. Islam sudah menetapkan sumber-sumber pendapatan negara atau khilafah, di antaranya dari harta kepemilikan umum, seperti pertambangan, zakat dan sedekah, ghanimah, kharaj, harta yang tak ada ahli warisnya dan sebagainya. Al-Allamah Qadhi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan yang telah ditentukan syariat Islam bisa mencukupi APBN negara khilafah. Karena itu, khilafah tidak membutuhkan lagi pungutan pajak, baik secara langsung atau tidak langsung. An-Nabhani dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam halaman 242. Siapapun, termasuk penguasa, yang melakukan pungutan harta tanpa hak tidak sesuai syariah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah qala wa in qadiban min araqin. Siapa saja yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya secara tidak benar, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan dia masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?" Beliau menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu arak atau kayu untuk siwak." Hadis riwayat Ahmad. Khusus untuk pemungut pajak, ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, "Inna sahibal maksi finnar." Sungguh para pemungut pajak diazab di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Namun, negara khilafah dibolehkan mengambil pungutan atau pajak dari kaum muslim yang kaya untuk menunaikan berbagai kepentingan yang menjadi hajat umat ketika baitul mal atau kas negara mengalami kekurangan atau defisit. Misalnya, untuk membiayai penanganan bencana alam, untuk fakir miskin, untuk kemaslahatan umat yang mendesak seperti pembangunan rumah sakit, jalan, jembatan, sekolah-sekolah, untuk keperluan jihad fisabilillah, gaji pegawai negara, tentara, dan sebagainya. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah halaman 162 sampai 168. Pungutan ini bersifat sementara dan hanya diambil dari kelebihan harta kaum muslim yang kaya, bukan diambil dari seluruh rakyat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairus shadaqati ma kana an dhahri ghinan." Sedekah terbaik adalah yang berasal dari orang kaya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terlihat perbedaan yang jelas pajak dalam Islam dengan pajak dalam sistem kapitalisme. Islam menciptakan sistem ekonomi yang memudahkan urusan rakyat, tidak membebani apalagi mencekik leher mereka. Bahkan pungutan jizyah yang diwajibkan atas ahlu zimmah atau warga negara non-muslim juga diberi dispensasi manakala mereka mengalami kesusahan hidup.
Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menghapus kewajiban jizyah atas seorang lelaki tua yang miskin. Beliau bahkan memerintahkan Baitul Mal untuk memberikan bantuan keuangan kepada orang tersebut. Demikianlah Islam menciptakan sistem kekuasaan dan para penguasa yang benar-benar meriayah atau mengurusi umat. Dengan dorongan takwa, para penguasa Islam bekerja keras untuk melindungi dan menjamin kehidupan rakyat. Sebabnya mereka tahu bahwa jabatan mereka bisa menjadi bencana bagi mereka pada hari akhir jika mereka menelantarkan amanah, mengabaikan urusan rakyat, apalagi sambil memperkaya diri sendiri. Nabi SAW bersabda, "Ma min hakimin yahkumu bainan nasi illa jaa yaumal qiyamati wa malakun akhidun biqafahu thumma yarfa'u ra'sahu ilas sama'i fa in qala alqihi alqahu fi mahwatin arba'ina kharifan." Setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya pada hari kiamat nanti pasti akan didatangkan. Kemudian malaikat mencengkeram tengkuknya dan mengangkat dia sampai ke langit. Kalau ada perintah dari Allah, lemparkanlah. Malaikat itu pun akan melemparkan dirinya ke bawah yang jaraknya adalah 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alhasil, tak ada alasan untuk tidak menerapkan syariah Islam. Itu merupakan kewajiban seluruh kaum muslim sekaligus merupakan hak Allah SWT yang wajib mereka tunaikan. Penerapan syariah Islam akan memberikan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Masihkah kita mau menunda-nundanya? Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 284. Penguasa wajib menyejahterakan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.